Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Revena Salsabila yang saat ini akan melanjutkan presentasi saya yang awalnya tentang operating system. Sekarang kita akan membahas tentang communicating digital content. Pertama saya menjelaskan tentang communication. Communication adalah sistem komunikasi menggambarkan alur pengiriman data dari pengirim ke penerima. Data dikirim dari perangkat pengirim, kemudian melalui perangkat komunikasi dan media transmisi, lalu diterima oleh perangkat penerima. Jika salah satu komponen tidak berfungsi, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya network atau jaringan. Jaringan adalah kumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet. Contoh sederhana jaringan adalah jaringan Wi-Fi di rumah atau jaringan komputer di laboratorium kampus. Kita akan masuk ke network type. Pertama itu ada LAN atau local area network. Itu biasanya digunakan di rumah, sekolah, atau kantor. Lalu ada LAN atau LAN tanpa kabel atau nirkabel. Lalu kita masuk ke MAN atau Metropolitan Area Network, itu di area kota. Lalu ada WAN, Wide Area Network, itu areanya sangat luas seperti di suatu daerah atau negara. Lalu ada PAN atau Personal Area Network, itu area kerja individu. Lalu ada BAN atau Body Area Network, jaringan sensor pada tubuh manusia. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke arsitektur jaringan. Yang pertama ada klien atau server. Pada arsitektur klien atau server berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan layanan. Sedangkan klien seperti komputer, pengguna akan meminta layanan ke server. Arsitektur ini umum digunakan di kampus atau juga di perusahaan. Lalu ada peer-to-peer atau P2P. Itu pada jaringan ini setiap komputer memiliki peran yang sama dan dapat saling berbagi data langsung. Jaringan ini sederhana dan murah, namun kurang aman untuk skala besar. Kita akan masuk ke perangkat lunak komunikasi. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat, mengolah transmisi data, dan menyediakan antarmuka komunikasi. Contohnya itu ada email, browser, FTP, chat, video conference, dan juga VoIP. Lalu kita akan masuk ke standar dan protokol jaringan TCP atau IP. Protokol jaringan adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat berkomunikasi satu sama lain di suatu jaringan, termasuk di internet. Protokol inilah yang menentukan format data, metode transmisi, dan cara mengatasi kesalahan yang mungkin terjadi selama proses komunikasi. Aturan yang mengatur pengiriman data ada TCP atau IP, sekumpulan protokol komunikasi yang menjadi standar utama dalam jaringan komputer. Lalu kedua ada HTTP protokol, komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data di internet, khususnya data dari server web ke browser pengguna. Yang ketiga ada FTP, adalah layanan yang digunakan untuk mentransfer file. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke jalur komunikasi. Itu media yang digunakan untuk transmisikan data. Ada fiber optik, merupakan teknologi modern dengan kecepatan tinggi. Lalu ada DSL, itu menggunakan kabel telepon. Selanjutnya kita akan masuk ke perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Contohnya modem untuk internet, router untuk mengatur lalu lintas data, dan access point untuk Wi-Fi. Kita akan masuk selanjutnya, ada media transmisi, ada bandwidth, latensi, dan juga fisik dan nirkabel. Bandwidth menunjukkan kapasitas data yang bisa dikirim, sedangkan latensi menunjukkan waktu tempuh data. Kualitas jaringan dipengaruhi oleh kedua faktor ini. Lalu kita akan masuk ke media fisik. Ada twisted pair cable, itu kabel tembaga
berpilin atau mengurangi noise atau kebisingan. Lalu ada coaxial cable digunakan pada jaringan TV kabel. Lalu ada fiber optic cable itu menggunakan cahaya. Ini tuh lebih cepat, aman dan tahan gangguan, tapi lebih mahal dan sulit dipasang. Nah, sekarang kita akan masuk ke media nirkabel. Media nirkabel mengirim data melalui udara atau ruang bebas. Teknologi ini memungkinkan mobilitas tinggi seperti pada jaringan seluler atau satelit. Media ini memungkinkan komunikasi tanpa kabel seperti jaringan seluler dan juga GPS. Ada juga seperti radio, seluler, microwave, dan juga satelit. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke GPS atau Global Positioning System. Ini navigasi berbasis satelit lalu menentukan lokasi digunakan di smartphone. GPS itu yang seperti kita tahu itu membantu kita mengetahui posisi dan rute terbaik saat berpergian. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke namanya kesimpulan. Kesimpulan digital memungkinkan pertukaran data dan informasi melalui jaringan komputer. Jaringan terdiri dari berbagai jenis perangkat dan arsitektur yang saling terhubung untuk mendukung komunikasi. Media transmisi baik kabel maupun nirkabel berperan penting dalam menentukan kecepatan dan kualitas pengiriman data. Dengan memahami konsep ini, teknologi jaringan dapat dimanfaatkan secara efektif dan dalam kehidupan sehari-hari. Segitu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Maaf jika ada salah kata atau mungkin pronouns dalam bahasa Inggris saya sedikit agak berantakan, mohon dimaafkan. Selamat siang.